Jadi tadi saya mau memberikan sedikit background bahwa kita mulai operation itu di 2016 dan tahun pertama 2017 kita mempunyai booking kurang lebih 7,3 triliun. Kemudian di tahun 2018 kurang lebih sama karena kita merasa pada saat itu engine kita masih harus dipanasi dulu sehingga kita tidak menambah booking kita secara dramatis. Nah, pada saat kita sudah lebih ready 2019 kita booking naik menjadi hampir 8,2 triliun. Sedang enak-enaknya di 2020 tiba-tiba kena COVID, Pak. Sehingga pada saat itu kita terus terang mengalami satu perubahan yang belum pernah dirasakan dan dialami oleh siapapun juga. Ditambah lagi pada saat itu kita dihimbau untuk melakukan restru untuk para konsumer kita dan dengan anjuran diberikan installment holiday selama 6 bulan. Belum pernah seumur-umur kita dalam menjalankan multi finance ini melakukan restru secara massal sebenarnya. Sehingga pada saat itu kita sempat bingung ya, karena kalau restru dengan installment holiday itu kita menganggap sangat high risk sekali. Sehingga akhirnya dengan ketenangan dan dengan kebersamaan ya, nanti saya sedikit bahas saja apa yang kita praktekkan di dalam manajemen kita, di mana kita mengatakan bahwa kebersamaan serta mindset yang sama memberikan result yang luar biasa ya. Sehingga pada saat itu di 2020 kita menurun booking kita menjadi hanya tinggal 5,8. Lebih rendah daripada 2017 pada saat awal kita mulai berdiri. Nah, pada saat 2020 ini kita melihat semua suasana yang sangat berubah total dan kita juga merasakan bahwa yang namanya event, yang namanya pertemuan, yang namanya pameran-pameran itu tidak mungkin kita lakukan. Di April tahun 2020 kita mengeluarkan Mandiri Utama Finance Online Auto Show. Nah, di sini kita mulai melihat bahwa dengan adanya COVID ini semua orang terbawa untuk menjadi lebih familiar dengan digitalisasi. Nah, MOAS kita ini lumayan cukup berhasil karena ternyata di tengah-tengah badai COVID itu sebenarnya ada market, yaitu market di mana orang menghindar untuk kendaraan umum, orang menghindar untuk naik taksi, naik ojek, naik kereta ya, sehingga mereka akhirnya lari ke mulai dari motor yang standar sampai ke mobil bekas sampai ke mobil baru. Nah, MOAS kita itu menolong sekali di mereka, sehingga kita akhirnya melihat bahwa kita harus lebih improve lagi di dalam bagaimana melayani customer secara online, karena dalam transaksi kita itu harus ada logistiknya di belakangnya. Harus ada serah terima mobil, harus ada surat menyurat, harus ada BAST dan sebagainya. Itu yang membuat kita bergerak cepat untuk segera berkoordinasi dengan para partner kita, dealer, untuk mengikuti proses secara online juga. Sehingga kita paralel, pada saat customer mulai apply ke kita, sudah mulai ada approval, kita langsung paralel dengan para dealer bahwa Anda harus menyiapkan ini semua, sehingga SLA kita pun tidak terlalu mulur seperti pada saat normal. Nah, di tahun 2020 ini kita itu bertekad bahwa kita harus survive ya. Di mana di tahun 2021 kita tambahkan survive is not enough tapi kita harus thrive. Nah, ini terbukti dari result bahwa 2021 kita booking 11,5 triliun. Lebih tinggi daripada tahun 2019 pada saat bagus-bagusnya. Nah, bagaimana ini bisa kita lakukan? Ini kalau saya taruh dalam satu template, Pak, di mana ujung-ujungnya ini adalah mengenai cara berpikir, kemudian culture, kemudian juga tadi Pak ya sebutkan ada shared KPI, ada shared inisiatif, teamwork ya. Nah, pada saat itu kita mengatakan bahwa
Ini harus berdasarkan leader driven enterprise, tidak bisa oleh hanya satu CEO-nya saja, atau hanya dari direktur marketingnya saja, atau dari direktur operation, collection, atau IT. Jadi ini benar-benar suasana situasi ini harus benar-benar dijalankan oleh seluruh leader bersamaan. Yang kita sebut itu leader driven enterprise. Di satu sisi kita juga tetap melakukan bahwa kita harus mempunyai values. Ini yang menurut saya balancing antara kita mempunyai ambisi berbisnis dan kita memanage values. Values ini baik internal maupun eksternal. Internal tentunya adalah bagaimana setiap orang mengkomplimen orang lain sehingga pada saat menghadapi kasus kemarin ini kita tidak merasakan beban berat hanya di salah satu direktorat atau di salah satu divisi saja. Tapi semua orang saling bahu-membahu bahwa values cooperation dan values shared KPI ini menjadi tulang punggung utama kita untuk melewati masa tahun 2020 dan 2021. Nah, bagaimana dengan selebihnya? Kita juga mengatakan bahwa tim sinergi ini merupakan satu hal yang sangat-sangat penting sekali. Karena sinergi itu kalau orang kata 1+1 jadi 3. Demikian juga begini, biasanya kalau di bidang usaha kita, tim marketing dan tim kredit itu atau risk itu tarik-tarikan. Yang satu injek rem, yang satu ngegas. Apalagi di masa seperti ini. Nah, di sini kita melihat bahwa tim sinergi antara dua direktorat itu berjalan dengan baik. Dari sisi tim risk management memberikan analisa, Anda punya produk yang seperti ini, yang dulu DP-nya begini-begini, yang profesinya begini-begini, hasilnya seperti ini. Ada yang bagusnya, ada yang ini adalah yang bagus. Dari situ marketing menentukan strategi mereka berdasarkan data daripada risk management. Sebaliknya dari tim collection juga sama. Mereka mengatakan, Pak, bahwa ini kita bisa melakukan rest-through, ada yang kita beli installment holiday, sangat selektif, ada juga yang kita beli grace period, ada juga yang kita extend tenor. Nah, dari situ marketing pun bisa belajar customer behavior. Apa sih yang membuat mereka memilih installment holiday, apa yang membuat mereka mau grace period. Nah, itu lari ke analisa dari sisi bagaimana marketing dan risk ini bisa membuat risk acceptance kriteria yang lebih bagus di tahun 2021. Jadi kita benar-benar mengatakan bahwa tim sinergi itu benar-benar sesuatu yang menjadi senjata utama kita untuk bagaimana kita melewati masa 2020 yang sangat parah, bahkan sampai saat ini pun masih dibayang-bayangi, tapi kita sudah bisa melakukan performance yang jauh lebih baik daripada tahun 2019 yang saat itu kita anggap sangat bagus sekali. Di lain sisi kita juga mengatakan bahwa kita boleh punya planning, kita boleh punya rencana. Oke, rest-through ini hanya untuk IH, grace period, dan extend tenor. Tapi bagaimana eksekusinya? Apakah ini tereksekusi dengan baik? Pada saat itu kita mati-matian 24 jam 7 hari meng-create satu sistem rest-through massal yang terdiri dari 3 atau 4 option tersebut. Nah, sistem inilah yang membantu kita untuk memilah-milah siapa yang bisa dikasih IH, siapa yang bisa dikasih grace period, siapa yang bisa dikasih extend tenor, siapa yang bisa boleh bebas bayar cicilan dengan minimum berapa. Nah, ini adalah kita mengatakan bahwa kita harus ada fokus pada eksekusi karena pada saat ini nggak ada selebihnya kecuali eksekusi yang sangat efektif. Kita boleh punya plan A, B, C, D, tapi eksekusinya tidak terjadi. Eksekusi dari sisi sistem kita di teknologi, kemudian juga eksekusi dari tim collection kita. Jadi walaupun mereka itu diberikan beberapa macam rest-through, tapi kita tetap mengkontrol mereka dengan mendatangi atau mengunjungi mereka secara rutin. Di satu sisi karena marketing itu begitu rendah bookingnya, kita melakukan sinergi antara marketing dan collection. Kita sama sekali menghindari pengurangan employee,
kita menghindari pemotongan salary, sehingga mereka kita katakan Anda bersinergilah dengan collection, sehingga Anda tetap bisa beraktivitas, tetap bisa mendapatkan satu performance, di mana kalau marketing ada insentif, di collection pun juga ada insentif. Sehingga akhirnya mereka semua bekerja sama khusus menangani account-account restru untuk memastikan bahwa account restru ini tidak menjadi bottom line menjadi beban buat kita. Nah, ini juga merupakan satu hal yang kita lihat bahwa ketersediaan atau kebersediaan mentalitas mereka melakukan kerja yang berbeda merupakan agility kita dari top management untuk mengajak mereka mau keluar daripada pekerjaan yang rutin sehari-hari. Dari marketing pindah ke collection, dan kita katakan bahwa ini adalah demi kepentingan kita semua, dan pada saatnya begitu market mulai membaik, mereka pelan-pelan kita tarik kembali untuk melakukan marketing. Dan ini membuat kita terhindar dari tidak ada satu orang pun yang kita kurangi, tidak ada satu orang pun yang bisa yang kita potong salary-nya. Bahkan pada tahun 2020 sulit pun kita tetap mengapresiasi mereka dengan memberikan apresiasi yang cukup baik. Dan kita katakan bahwa kalau kita survive and thrive di 2021, we will give a very good appreciation dan award kepada mereka. Nah, ini semua menciptakan human winning spirit-nya mereka, sehingga mereka mempunyai purpose di dalam pekerjaannya, bahwa dia harus mempunyai winning spirit untuk bagaimana MUF ini lewat daripada masa yang sulit ini. Di mana itu juga bahwa winning spirit ini menyeluruh mulai dari kita di top team sampai di ujung di operation di cabang maupun di MoveNet kita, ya. Nah, ini semua bahan ada di dalam bahan saya. Mungkin nanti ada satu hal yang penting, coba kemudian yang 3. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang kita juga bahwa kita punya strategi. Strategi itu apa? Strategi itu sebenarnya direction of execution. Tapi ada direction of execution, tapi tidak ada leadership yang sebagai drivernya execution itu ya akan kemana-mana. Nah, proses itu adalah kendaraannya. Nah, ini yang kita putar terus, bahwa kita memproses bagaimana eksekusi ini bisa berjalan dengan baik sebagai kendaraannya, kemudian directionnya bagaimana itu kita tuangkan dalam strategi, dan di situ adalah si leadership-nya. Jadi saya rasa itu yang kita lakukan, dan kita bersyukur sekali kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa di tahun 2021 dalam usianya yang masih muda, Move mencapai performance terbaik di dalam masa operationnya, dan kita berharap bahwa ke depannya Move mempunyai satu pijakan yang baik untuk menjadi salah satu player yang terbaik di dalam industri multi-finance. Nah, tambahan sedikit, kalau kita lihat bahwa kita juga tadi ada human empathy, kita selalu memikirkan bagaimana employee atau karyawan kita mempunyai 3 kehidupan yang benar-benar mereka sebagai sosok seorang manusia terpenuhi. Mereka harus punya professional life. Professional life itu mereka mempunyai satu jabatan, punya kesempatan berkarir, dapat training, kemudian juga dengan segala macam package-nya. Tapi satu sisi mereka juga harus punya family life. Mereka ada cuti, mereka diberikan facility kendaraan, bonus untuk menikmati secara kekeluargaannya. Di satu sisi kita juga melakukan banyak CSR, banyak orang yang haus untuk melakukan social activity, sehingga kita melibatkan mereka untuk melakukan social activity, di mana kita memberikan mereka kehidupan sosial yang tersalurkan dengan baik. Di sisi lain adalah yang paling penting adalah spiritual life. Kita di sini mempunyai culture yaitu doa lintas agama ya, yang kita lakukan setiap minggu Senin pagi, mulai dari agama Kristen, Katolik, Islam, Buddha, itu kita lakukan bersama-sama bergantian, dan juga kita mempunyai activity untuk melakukan pengajian, kita melakukan kebaktian, itu secara bergantian. Nah, inilah yang kita
lakukan di dalam organisasi kita yang kita panggil balance of life. Sehingga setiap orang yang ada di dalam MUF ini merasakan bahwa seluruh kepentingan kehidupannya terpenuhi.